Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kawan-kawan yang menonton video ini? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Dan bermohonlah kita kepada Allah agar dikurniakan rasa nikmat bahagia ke atas diri kita semua. Jadi sentiasalah kita berdoa agar Allah perkenankan. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, seperti mana video-video sebelum ini saya react terkait dengan G20 ya, di mana Presiden Indonesia iaitu Bapak Jokowi menjadi ketua untuk G20 yang akan berlangsung di Bali pada bulan Oktober ya, Oktober-November untuk tahun 2022 nih. Jadi ketika berlakunya konflik antara Ukraina dengan Rusia, pihak barat ataupun blok barat menekan Presiden Jokowi ya agar tidak menjemput Presiden Putin untuk hadir di G20 yang akan berlangsung nanti. Jadi di sini rupa-rupanya Indonesia nih dia berperanan penting rupanya dalam konflik dunia nih. Jadi kali ini saya akan react satu tajuk yaitu dunia kini bergantung pada Indonesia. Bisakah Indonesia memainkan peranannya guys? Jadi di sini sebagai ketua ya untuk G20 nih, bagaimana Presiden Jokowi mengatasi konflik yang berlaku antara Rusia dengan Ukraina dan juga tekanan di peringkat blok barat guys. Jadi kita semak video ni sebab sebelum ni saya ada react di mana Jokowi menegaskan telah menjemput ya dua presiden Rusia dengan Ukraina ni guys. Sebab untuk G20 ni dia bukan isu peperangan guys, tetapi untuk isu ekonomi, macam mana untuk membangunkan ekonomi seluruh dunia ni guys. Jadi dua perkara yang disebut, pertama perang ataupun isu perang Ukraina dengan Rusia, seterusnya isu COVID. Jadi dunia memberi kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk memimpin G20 untuk tahun 2022 yang akan diadakan di Bali ya guys. Jadi ayo kita semak macam mana kebergantungan dunia pada Indonesia ni guys. Wow, ini sudah menjadikan satu identiti Indonesia ni di mata dunia dipandang tinggi guys. Jadi saya mau semak dulu video ni macam mana dia punya isu. Dan sebelum saya lanjut guys, ini video saya tengok di channel Bagi-Bagi. Jadi seperti biasalah kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama kita support ini channel Bagi-Bagi dengan memberi komen, like dan juga subscribe. Jadi kita tengok isu ni guys agar kita dapat sedikit maklumat tentang kebergantungan dunia kepada negara Indonesia. Jadi jom kita saksikan video ini sama-sama. Jom. Sahabat Bagi-Bagi, perang dunia adalah perang skala global. Seluruh dunia akan terkena dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesan peperangan. Perang dengan skala besar ini akan memiliki dampak yang menakutkan. Lihatlah Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Korban dari militer dan korban sipil mencapai ratusan juta jiwa. Banyak Dan mangsa, apakah banyak bila kematian. terjadi Perang Dunia ketiga, kita mampu menanggungnya? Wow. Tentu tidak. Perang dengan teknologi rudal dan nuklir nyaris tidak bisa dihindari. Belum lagi dari dampak radiasi yang bisa menimbulkan kematian paling tragis dan kecacatan paling menakutkan. Dampak sosiologi masyarakat dunia juga berubah, yang mengalami evolusi mental dan ketahanan imun yang menurun. Daripada mukadimah ini saja guys, kita boleh dapat gambaran apabila berlakunya perang, dampaknya terhadap ekonomi ya, itu yang paling utama. Dia telah menjatuhkan nilai mata wang ya, dan juga kesan kita punya ekspor dan import ya, barang-barang keperluan itulah menjadi cabaran pada keadaan apabila berlaku peperangan. Gitu. Jadi di sini kita tengok bagaimana dunia kini bergantung pada Indonesia. Macam mana tu guys? Macam mana ceritanya? Kita semak video ni. Apakah kalian siap bila listrik hilang dari kehidupan kalian? Tidak. Apakah kalian siap jika internet dan informasi lenyap? Dan akankah kalian pahami seluruh pekerjaan akan hilang?
kita akan digantungkan lagi ke alam. Macam mana kalau Bisakah pekerjaan tiada? kalian berburu dan meramu di tengah hutan dan sungai yang rusak? Janganlah guys, jangan berlaku peperangan disebabkan kalau sebelum-sebelum ni pun sudah terjadi peperangan, banyak keperitan yang dialami ya. Macam dari segi bekalan makanan, kesehatan, tempat tinggal. Jadi itu yang kesan peperangan. Jadi harap-harap Indonesia dia dapat menetralkan keadaan ini. Kita tengok macam mana respon Indonesia yang kebergantungan dunia ni pada Indonesia ni guys. Jom. Akankah kalian siap bila chaos sosial di mana kejahatan akan merajalela tanpa adanya payung hukum? Belum lagi masyarakat akan dihadapkan dengan hilangnya teknologi dan fasilitas kesehatan. Bayangkan dampaknya dalam kehidupan kita, di mana saat anakmu nanti sakit, engkau tak berdaya. Karena ekosistem kehidupan yang berubah ekstrim pasca Perang Dunia Ketiga. Itulah kengeriannya. Menakutkan, betul. Menakutkan. Dan di sini, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mencegah perang Al-Mahkamah Kubro tersebut. Nah, di sini poinnya. Bagaimana Indonesia mengawal ya? Ini isu dunia nih guys. Tetapi di sini di-highlight Indonesia boleh kiranya keadaan konflik sekarang nih Indonesia itu macam mana peranannya itu. Kita dengar guys. Saya mau tengok. Bagaimana Menarik beritanya nih, di balik tekanan bagi Indonesia atas kehadiran Presiden Moskow di acara G20 ternyata membuka kesempatan besar bagi negeri ini untuk mengundang Presiden Ukraina walau bukan bagian dari G20 tersebut. Dari banyak tekanan Barat yang akan memboikot acara tersebut, umumnya dari anggota G7. Indonesia bersikap bijak dengan menuruti saran dari Amerika Serikat dan Eropa untuk mengundang Presiden Ukraina. Rupanya itu saranannya daripada Amerika Serikat untuk mengundang Presiden Ukraina nih ke Indonesia sekali ya. Wow. Sungguh tidak nyambung saran Barat ini. Tetapi ini juga bisa dijadikan kesempatan untuk Indonesia mempertemukan kedua negara pemicu perang dunia tersebut. Tapi yang sebelum ni Ukraina disuruh jemput, tetapi Presiden Putin tu yang cuba untuk tidak dibawa masuk untuk G20. Itu saranan Barat juga tu guys, Amerika begitu. Oh begitu ya. Yuk kita lanjut. Tentunya bila keduanya mau datang. Sahabat bagi-bagi, sebelumnya Amerika Serikat bahkan berpendapat Rusia seharusnya dikeluarkan dari forum ekonomi utama kelompok 20 atau G20 ini. Namun, permintaan ini mendapat berbagai reaksi dari sejumlah negara pro-Rusia seperti Tiongkok yang menolak jika sang beruang merah dikeluarkan dari keanggotaannya. Saat ini, kesempatan Indonesia dalam misi perdamaian akan datang kembali. Yaitu saatnya Indonesia mendamaikan pertempuran terbesar abad ini yang bisa memicu perdamaian dunia antara Rusia dan Ukraina. Di sinilah peranan Indonesia yang saya nampak ya. Isu Rusia dengan Ukraina ni, Indonesia di sini memainkan peranan yang penting ya dalam menetralkan keadaan. Bayangkan guys. Patutlah di sini dunia kini bergantung pada Indonesia sebab Indonesia ni dia negara non-blok. Jadi dia bebas guys. Dengan tekanan Amerika Serikat dan Eropa yang memaksa Indonesia mengundang Presiden Ukraina ini, tentu akan jadi kesempatan Indonesia menghadirkan Zelensky di sini tanpa perlu cari-cari alasan kenapa orang yang bukan anggota diundang. Begitu ah? Disinilah kita wajib memainkan peran sebagai negara yang besar yang dahulu banyak berkontribusi pada perdamaian dunia. Dan pastinya, bila ini berhasil, maka dunia akan selalu melihat jasa Indonesia sebagai negara yang mampu mencegah perang besar dunia. Betul nih info. Tetapi di sini kita harus sadar bahwa Zelensky pun belum menyatakan sikapnya akan hadir di acara tersebut. Tetapi Presiden Jokowi sudah menelepon ya kedua-dua presiden Rusia dan Ukraina nih.
untuk menjemput hadir ke G20. Itu ada dinyatakan oleh Presiden Jokowi itu. Walaupun dia mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah mengundangnya datang. Betul. Di sini sikap Zelensky pun akan terbaca. Jika apabila dia mau hadir di sini, maka bisa kita simpulkan bahwa Zelensky mengharapkan perdamaian. Betul. Namun, bila tidak, kalian semua ormas NATO paham jawabannya. Yang selain daripada itu, yang saya dapat info, Ukraina meminta bantuan dari segi peperangan ya, alat-alat peperangan, tetapi Indonesia menolak dan Indonesia berpendirian bahwa dia tidak akan menghantar bantuan ketenteraan, tetapi kalau dari segi kemanusiaan, Indonesia sentiasa terbuka untuk membantu mangsa-mangsa di situ. Jadi yang nampak di sini bahwa nampak sangat Indonesia mementingkan kedamaian daripada peperangan. Itu yang membuat negara-negara asing kan mengharap pada Indonesia ini sebenarnya. Wow. Sahabat bagi-bagi, Rusia pun masih memberikan komentar yang ambigu walaupun menyatakan ingin hadir di acara G20 ini. Seperti yang disampaikan duta besarnya untuk Indonesia, tetapi itu pun masih menyelipkan isyarat bahwa Putin akan datang sesuai keadaan, seperti tergantung status COVID dan sebagainya. Tapi yang pasti, bila kita lihat dari sisi Rusia akan sedikit memikirkan hadirnya di Indonesia, di mana Rusia sendiri paham kedatangan presidennya akan menjadi jalan keluar atau hanya akan menjadi bulan-bulanan roastingan Amerika Serikat dan Eropa. Belum lagi keadaan keamanan Putin yang rawan. Karena Putin sendiri saat ini menjadi orang yang ditarget untuk dibunuh oleh banyak orang. Dan akankah Indonesia bisa memberikan keamanan yang pasti kepada Presiden Beruang Merah tersebut, yang notabene sebagai tuan rumah? Karena bukan tidak mungkin bila mana terjadi masalah, malah kedepannya Indonesia lah yang disalahkan banyak negara di dunia. Atau malah akan menjadi kambing hitam bila Putin kenapa-napa di sini. Jadi, ayo ormas NATO, kita siapkan barisan, dukung dan bantu pemerintah kali ini untuk menjaga keamanan para presiden. Mantap. Gimana caranya? Stop overproud untuk salah satu pihak dan stop membuli si presiden pelawak tersebut. Presiden Ukraina maksudnya. Agar mereka semua mau datang ke sini. Takutnya gara-gara kalian salah satu pihak ogah datang. Makanya santuy aja dan jadilah kaum NATO yang bijak. Dan bila kalian dari ormas kaum rebahan, jadilah kaum rebahan yang tenang. Jangan gunakan jari kalian yang lentik itu membuat kata-kata kasar di medsos. Bahaya. Dan untuk pasukan warna-warni rasa jeruk dan apel, jangan rebutan dulu dengan saudaramu sendiri. Ingat, satukan tekad. Kita bersaudara, sampai mati pun tetap saudara. Terima kasih, King Naruto undur diri. King Naruto. Merdeka, Naruto. Naruto. Jadi guys, itulah berkait dengan sikap Indonesia apabila berlaku konflik antara Rusia dan Ukraina nih, di mana yang kita nampak di situ tekanan demi tekanan daripada pihak Barat. Sebenarnya Barat dia tidak mau sebenarnya Rusia ini datang. Malahan diorang lagi senang apabila Presiden Ukraina yang hadir untuk G20 nih. Tapi kebijakan Presiden Jokowi untuk menjemput kedua-dua presiden nih adalah untuk menetralkan keadaan ya. Dan disinilah poin sebenarnya, kalau berjaya ini, maka Indonesia di masa akan datang lebih lagi disegani dan juga mereka akan rasa kekuatan pada negara Indonesia itu, karena dalam keadaan konflik pun Indonesia bisa untuk menyatukan ataupun menstabilkan keadaan, tidak berlaku peperangan berterusan begitu. Dan telah terbukti sebenarnya Indonesia nih untuk peperangan ini dia tidak
menyokong sebenarnya, dan telah dinyatakan juga oleh Presiden Jokowi bahwa peperangan itu akan banyak menimbulkan kesan yang negatif sebenarnya. Jadi lebih baik lagi berdamai daripada berperang. Semoga urusan ataupun perjalanan G20 ini berjalan dengan lancar, dan juga semoga rakyat Indonesia pun dapat memberi sokongan lah terhadap Presiden Bapak Jokowi. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Jadi inilah menjadi contoh sebenarnya negara bergantung pada negara Indonesia ya. Bukan negara, dunia. Dunia bergantung pada Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Wow, bukan kaleng-kaleng ini kali guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.